Pada suatu hari, Ina dan Ani membeli minuman di toko. Ani, kita beli minuman yuk, aku haus. Ayo, aku juga haus. Ani, aku beli es melon. Kamu beli apa? Aku beli air mineral. Kamu tahu tidak, Ina, perbedaan antara minumanmu dan minumanku? Apa ya? Sama-sama minuman kan, Ani? Iya, kalau minuman yang aku beli ini termasuk dalam zat tunggal, sedangkan minuman yang kamu beli termasuk dalam zat campuran, Ina. Apa itu, Ani? Jadi gini, Ina, semua benda yang ada di sekitar kita ini termasuk materi. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak sekali jenis materi yang ada di sekitar kita, seperti air, batu, tanah, kayu, dan udara. Materi-materi tersebut dikelompokkan menjadi 3, benda padat, benda cair, dan gas. Berdasarkan komposisi penyusunannya, materi dibedakan menjadi 2, zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis, contohnya air, gula, dan garam. Zat tunggal ini dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana, contohnya karbon, oksigen, besi, dan emas. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur, contohnya air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang kita jumpai sehari-hari, misalnya garam dapur dan gula. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunannya terdiri atas 2 atau lebih zat tunggal. Zat campuran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat homogen adalah campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contohnya air garam dan air gula. Zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contohnya air dan kopi, air dan tepung. Langsung aja kita praktekkan mana saja yang termasuk campuran heterogen dan campuran homogen. Alat dan bahan yang harus kita siapkan yaitu ada gelas, bahannya sirup, garam, gula, minyak, dan kopi. Alatnya satu lagi yaitu sendok untuk mengaduk. Sekarang masukkan air ke dalam sirup. Lalu aduk. Campurkan air ke dalam garam. Air ke dalam gula. Masukkan air ke dalam minyak dan masukkan air ke dalam kopi. Lalu aduk.
Yang pertama, ada campuran sirup dan air tercampur secara merata dan tidak ada endapan di bawahnya. Berarti campuran air dan sirup termasuk campuran homogen. Yang kedua, campuran garam dan air tercampur secara merata dan tidak ada endapan di bawahnya, berarti campuran air dan garam termasuk campuran homogen. Yang ketiga, campuran gula dan air tercampur secara merata dan tidak ada endapan di bawahnya, berarti campuran air dan gula termasuk campuran homogen. Yang keempat, campuran air dan minyak terlihat tidak tercampur secara merata. Meskipun tidak ada endapan, hal ini menunjukkan campuran air dan minyak termasuk ke dalam campuran heterogen. Yang terakhir, campuran air dan kopi tercampur secara tidak merata. Hal ini membuktikan ada endapan di bawahnya. Berarti campuran air dan kopi termasuk ke dalam campuran heterogen. Jadi, campuran sirup dan air, campuran garam dan air, campuran gula dan air, termasuk campuran homogen karena tercampur secara merata. Campuran air dan minyak, campuran air dan kopi termasuk ke dalam campuran heterogen karena tercampur secara tidak merata.